Orang tuh mikirnya kalau ada kata industri itu kaitannya sama pabrik. Trenggalek itu bikin pabrik baru, bangun perguruan tinggi yang banyak biar ekonomi bergeliat. Wah, Tidak hanya drakor, mari kita buktikan bahwa kita bisa menjadi CEO di sana. ada yang mau berencana pindah ke Korea untuk pahlawan devisa ini? Apakah sebenarnya juga ada dampak terhadap pendapatan asli daerah? Ingin membuktikan bahwa saya tidak lagi miskin itu dengan membangun rumah yang sangat megah. Ini kan lagi musimnya kabur aja dulu. Ketika anak muda mencari peluang kerja dimanapun, itu sah-sah saja ya. Di dalam negeri peluang itu terbatas, maka tidak ada salahnya kemudian kita membuka akses yang luas untuk bekerja di luar negeri. Boleh-boleh saja, dan saya justru mendorong anak-anak muda Trenggalek untuk tidak hanya berkutat di Trenggalek. Mengabdi untuk Trenggalek dan untuk Indonesia itu bisa dilakukan di mana saja. Trenggalek dan Indonesia itu tetap di hati. Kalau kita makan gengsi, kita harus berada di Trenggalek, harus mengabdi ke Trenggalek, jangan kabur dari Trenggalek, dan justru bisa konyol ya. Jadi kalau bahas Trenggalek, pasti teman-teman sudah nonton di episode-episode sebelumnya, dari mulai isu lingkungan, pariwisata, investasi, dan kali ini bagaimana kalau di sektor ketenaga kerjaan. Seperti biasa, Bella tidak sendiri, sudah didampingi dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek. Terima kasih Bu Tina, atau nama lengkapnya Ibu Kristina Amberwati Sumarno, Esos MPSDM. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Pripun Ibu kabarnya? Alhamdulillah sampai puasa ke 10 hari yang kedua, insya Allah sehat, Alhamdulillah. batuk sedikit. Wah, ini walaupun agak batuk tapi tetap meluangkan waktu untuk teman-teman nanti kita berdiskusi. Tapi menu buka puasa favorit apa Bu biasanya Bu? Yang wajib itu orang Trenggalek ya. Pasti ada kolak. Oh ya, kolak pisang, labu, Kolak singkong. pisang. Oh, kolak Ya, pisang. Oke. pisang. Berbuka dengan yang manis-manis. Bu Tinanya udah manis padahal. Pak Sekda izin. Bu, ini akhir-akhir ini kayaknya kalau bahas Trenggalek pasti yang santer di media sosial itu jalan rusak, terus infrastruktur. Tapi akhirnya orang melupakan sisi aspek yang lain, termasuk di tenaga kerja. Karena kan kalau bicara tenaga kerja nanti dampaknya tentang pekerjaan, itu nanti juga berimbas ke perekonomian masyarakat. Tapi dengan Oktober 2025, Bu Tina sudah resmi berpindah kantor, ngoten nggih. Nah, Siap. apa yang kemudian di 2026 ini menjadi concern, Bu? Jadi tugas kami adalah menurunkan tingkat pengangguran terbuka yang menjadi indikator kinerja utama. Walaupun memang bicara tenaga kerja itu tidak pure menjadi tugas dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Banyak faktor yang mempengaruhi sumbangsih penurunan tingkat pengangguran terbuka. Jadi tingkat pendidikan masyarakat, kemudian iklim investasi, kemudian juga beberapa peluang kerja di sektor pemerintah maupun di sektor swasta yang Trenggalek ini juga menjadi kota kecil yang bukan menjadi pilihan favorit bagi anak-anak muda untuk bekerja di Trenggalek. Berarti kalau dari statementnya Bu Tina, melihat fenomena anak muda yang tidak menjadikan Trenggalek tadi sebagai tempat favorit, berarti kan melihat fenomena perantau nggih Bu ya? Betul. Baik perantau yang di dalam negeri ataupun yang keluar negeri. Nah, sejauh ini pasti kan ada entah itu program, apa aspirasi dari masyarakat terkait ini. Nah, itu seperti apa? Senang sekali ya kita bertemu juga dengan pemimpin muda seperti Pak Bupati kita, juga Pak Wakil Bupati kita, di mana beliau melihat fenomena ketenaga kerjaan baik di dalam maupun di luar negeri, bahwa hari ini kita harus meningkatkan kualitas ketenaga kerjaan kita. Jadi kalau memang
secara kebijakan nasional kalau memang di dalam negeri peluang itu terbatas, maka tidak ada salahnya kemudian kita membuka akses yang luas untuk bekerja di luar negeri. Dengan syarat bahwa para pekerja yang akan kita siapkan menuju luar negeri adalah para pekerja yang memiliki kompetensi. Sehingga kita akan menggeser paradigma lama bahwa PMI yang bekerja di luar negeri itu adalah PMI yang tanda kutip terpaksa misalnya menjadi di sini berbagai alasan ya yang kemarin-kemarin memang didominasi oleh perempuan yang tanda kutip gagal atau putus asa di dalam rumah tangganya, berangkatnya juga dengan bekal seadanya sehingga dia tidak disiapkan di sektor tenaga kerja yang formal, yang berkompeten, sehingga ketika mereka bekerja di luar negeri banyak tantangan dan juga banyak menimbulkan persoalan. Maka lahirlah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, di mana secara kebijakan di pemerintah pusat maupun daerah itu menjadi penting memperhatikan PMI karena terbatasnya peluang kerja di dalam negeri. Sehingga concern pemerintah pusat maupun daerah adalah bagaimana menyiapkan PMI yang bekerja di luar negeri itu lebih profesional. Kalau ada statement begini Bu, karena kan kok rasa-rasanya banyak orang yang merasa lapangan pekerjaan di Trenggalek itu katanya kurang, katanya. Tapi kalau ngobrol sama pengusahanya, aku mencari pegawai yang kompeten susah. Ini dua telapak tangan ini pasti memiliki POV-nya sendiri-sendiri. Tapi sebenarnya kalau dari Bu Tina melihat, barangkali dengan pengalaman Bu Tina sebelumnya yang di dinas sebelumnya dan juga melihat fenomena di sosial masyarakat, terlepas adanya isu gender, ada pemberdayaan, ada kesenjangan. Nah ini faktor apa ya Bu yang akhirnya membuat hal yang seperti ini? Betul Mbak Bella, jadi orang Trenggalek ini gampang-gampang susah ya. Pripun itu? Karena orang Trenggalek ki apa ya gampang trimo gitu. Tapi juga napa nggih ndak mau sedikit berjuang gitu. Daya juangnya itu perlu dipacu. Kalau kurang sih enggak perlu dipacu. Mindsetnya juga perlu dibangun. Jadi ketika hari ini memang betul di satu sisi mereka membutuhkan pekerjaan, tetapi ketika sektor swasta membuka pekerjaan bahkan 2 tahun yang lalu kalau tidak salah kita membuka job fair gitu, animonya kelihatannya ramai, tapi setelah serius melamar mereka dipanggil juga nggak datang karena memang menurut mereka mungkin tidak sesuai gitu ya, sehingga job fair juga tidak cukup efektif gitu ya. Karena contoh saja, jadi ketika di dinas sosial kemarin masyarakat miskin kita masih sekitar berapa persen ya, masih 60% lah, karena angka kemiskinan kita itu masih 2 digit 10,26. Itu kita berharap second generasi dari keluarga miskin itu bisa kita carikan pekerjaan. Ya di Trenggalek ini perusahaan yang paling besar adalah perusahaan rokok. Tetapi ketika ada perusahaan rokok baru dibuka dan kita umumkan besar-besaran untuk second generasi dari keluarga miskin itu bekerja di pabrik rokok dan akan kita latih untuk pelintingan, itu juga nggak banyak. Padahal kebutuhan kita cukup banyak. Berapa Bu kalau ini sekitaran? Kemarin itu kita buka pelatihan itu sekitar 200 sampai 300.
Oke. Tetapi pendaftarnya juga sedikit dan setelah dilatih pun latihnya kan langsung di pabrik rokok itu, tidak di luar pabrik gitu ya. Karena memang learning by doing gitu kalau pabrik rokok itu sambil, dan itu pun yang bisa serius mau bekerja menjadi karyawan di rokok itu juga tidak banyak. Padahal lapangan kesempatannya tersedia. Padahal sambatnya mereka Trenggalek susah mencari pekerjaan ya, karena memang upah yang dijanjikan itu kalau di pabrik rokok kan masih sesuai dengan kinerjanya mereka ya, walaupun memang prinsip-prinsip memperhatikan upah minimum kabupaten itu sudah diterapkan, tetapi kan untuk pabrik itu tentu berdasarkan kinerja mereka. Jadi ribuan, sekian ribu dibayar. Kalau mereka yang sudah terampil memang bisa mencapai UMK dan bahkan lebih take home pay-nya. Tapi kalau mereka yang masih belajar melinting kan Butuh adaptasi, ya butuh lama. adaptasi, perlu waktu lah untuk bisa mencapai UMK itu. Nah itu juga mereka tidak ulet untuk bisa mencoba di situ. Contohnya sih seperti itu. Apa juga ada faktor ketidaksetaraan gender terjadi Bu di Trenggalek sehingga mempengaruhi terhadap lapangan pekerjaan atau orang mau melamar di sektor pekerjaan tertentu? Mungkin ada fenomena yang pernah Bu Tina lihat atau temui? Ya kalau jenis tadi karena konteks kita ngobrolnya di seputaran pabrik rokok, memang didominasi oleh perempuan. Oh justru perempuan? Perempuan. Kecuali memang beberapa di pemasaran itu sebagian memang laki-laki. Tapi kalau di pelintingan itu hampir keseluruhan perempuan ya. Tapi saya pikir itulah kemudian perempuan menjadi penopang ekonomi ketika ngapunten ya, laki-laki merasa ning pabrik rokok kok bayari sithik, tapi kalau dia tidak bekerja sama sekali kan justru tidak dapat apa-apa, justru akan menjadi beban keluarga. Tapi kalau perempuan ya sithik, yang penting gajian dan bisa Untuk membantu. iya, tidak hanya membantu ya, menopang, Malah justru menopang. iya, menopang ekonomi keluarga. Oke. Tapi kalau terkait kembali ke yang pekerja migran tadi Bu, katanya kan terbanyak di daerah Watulimo. Tetapi kok ada beredar berita di artikel yang ada di media sosial justru karena banyaknya migran ini berpotensi terhadap keharmonisan rumah tangga mereka sendiri. Apakah ini juga menjadi, mungkin kalau untuk tupoksi saya rasa ada lembaga yang menaungi mungkin terkait ini. Tetapi kan akhirnya mereka berangkat ini kan juga melalui program dari Dinas Tenaga Kerja. Apakah nanti ada semacam, entah itu semacam edukasi atau tingkat-tingkat preventif tertentu atau seperti apa Bu? Dari 1000 dari data itu misalnya di Taiwan ya, yang berangkat itu sekitar 1000. Untuk perempuan, jenis kelamin perempuan, 800 laki-laki, jadi masih tetap didominasi oleh perempuan di banyak negara. Kecuali adik-adik yang pemagangan kemarin ya, yang vokasi itu memang laki-laki karena memang sudah mendapat edukasi yang cukup. Bicara dengan permasalahan di keluarga PMI itu memang ada 3 persoalan besar. Yang pertama adalah 1, keharmonisan keluarga. Yang kedua, penelantaran anak. Yang ketiga adalah pengelolaan remiten. Jadi hampir keseluruhan persoalan anak yang kami tangani ketika masih di dinas sosial dan kekerasan kepada perempuan dan anak, juga tingkat perceraian itu
pernah berapa tahun yang lalu ya saya menganalisa data yang masuk di dinas sosial waktu itu 80%-nya karena persoalan buruh migran. Berada pada keluarga buruh migran. Jadi kekerasan pada anak, KDRT itu didominasi oleh keluarga buruh migran. Kemudian persoalan berikutnya adalah penelantaran anak. Jadi mereka diasuh oleh neneknya, diasuh oleh bapaknya, bapak tirinya, pak leknya, dan bahkan ada risiko kekerasan seksual. Belum lagi penelantaran pengasuhan. Jadi mereka sebetulnya diasuh, tetapi bukan diasuh oleh keluarga intinya. Secara perlindungan anak, ketika mereka diasuh oleh keluarga pengganti itu ada risiko. Risiko penelantaran ya kelihatannya secara fisikly mereka berada dalam satu rumah, tetapi kebutuhan kasih sayang, kebutuhan ruang-ruang didikan atau kelekatan itu tidak bisa dibayar dengan hanya kecukupan dari sisi uang atau digantikan oleh keluarga pengganti yang lain, keluarga asuh lainnya. Kemudian pengelolaan remitansi, walaupun memang menyumbang devisa gitu ya, tetapi kemudian ingin membuktikan bahwa saya tidak lagi miskin itu dengan membangun rumah yang sangat megah. Walaupun tidak semuanya ya Mbak, ada beberapa yang memang PMI itu berhasil memberangkatkan PMI yang lain, menolong PMI yang lain, dan bahkan dia sukses, punya cerita sukses karena adik-adik saya juga para PMI yang kemudian bisa berwira swasta hari ini. Tapi secara umum mereka memang miskin kembali karena mereka tidak punya tata kelola remiten yang cukup memadai. Walaupun secara regulasi berdasarkan peraturan Kementerian Pelindungan PMI nomor 2 tahun 2026 dan aturan yang sebelumnya ini cukup memadai. Jadi sebelum mereka berangkat itu mereka bertemu dengan para pengantar kerja yang ada di kami untuk dijelaskan tentang hak equal, bagaimana keluargamu harus diurus siapa, kepergianmu harus seizin dengan orang tua kalau mereka masih punya orang tua dan tidak bersuami. Kalau bersuami mereka juga harus seizin suami mereka. Tetapi setelah berangkat mereka menemui banyak persoalan karena mungkin suaminya juga tidak konsisten, dia sendiri juga tidak konsisten, yang kemudian menimbulkan banyak persoalan tadi. Kalau secara regulasi baik di pemerintah daerah maupun di regulasi nasional sebetulnya cukup memadai karena seleksinya itu cukup ketat, di mana para petugas kami sesuai dengan peraturan itu harus menjelaskan kepada P3MI, perusahaan yang memberangkatkan maupun kepada PMI-nya sendiri, CPMI-nya sendiri, yang berkaitan dengan hak kewajiban mereka, termasuk keridoan atau perizinan dari keluarga mereka masing-masing. Jadi sebetulnya cukup memadai. Tetapi ya namanya persoalan sosial pasti warna-warni ada saja. Ada person atau orang-orang yang kemudian tidak konsisten mengikuti perjanjian penempatan yang mereka tanda tangani. Ya. Tapi kan bagaimanapun polemik yang muncul Bu ya, ini adalah salah satu program di mana tujuannya adalah agar masyarakat memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesejahteraannya atau perekonomian atau memberikan peluang mereka berkarya di luar Trenggalek. Tetapi tadi Bu Tina sudah menyebutkan terkait dengan pahlawan devisa. Tapi sebenarnya Bu, untuk pahlawan devisa ini apakah sebenarnya juga ada dampak terhadap pendapatan asli daerah atau apa ya,
Istilah sederhananya mungkin kontribusinya terhadap Trenggalek sendiri selain pasti mereka membebaskan keluarganya, bisa maksudnya dari biaya-biaya artinya mereka memberikan penghidupan yang layak, mereka kemudian membeli ini, membantu orang tuanya. Tapi kalau untuk secara umum di Trenggalek sendiri apakah sampai bisa berkontribusi terhadap PAD begitu Bu atau seperti apa Bu? Kalau ke PAD langsung enggak sih, Hmm. enggak ada. Hmm. Kalau ke PAD langsung enggak ada, tetapi kalau ke pembangunan Kabupaten Trenggalek secara umum sangat ada. Jadi misalnya hari ini ribuan rumah tidak layak huni itu menjadi tugasnya pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat ya, karena pemerintah daerah fiskalnya terbatas. Kemudian mereka keluar negeri bisa memperbaiki rumah dengan sangat layak itu dan jumlahnya ribuan. Saya pikir itu juga kontribusi yang positif. Belum uang yang dibelanjakan juga berputar di sekitar Trenggalek itu juga sangat berpengaruh terhadap instrumen fiskal yang ada di Kabupaten Trenggalek ketika uang itu berputar-putar di sini. Kemudian juga banyak sih, walaupun saya belum punya data yang pasti, purna migran yang sukses di Trenggalek karena juga banyak yang kemudian contohnya adik saya ini purna migran dari Malaysia ya, dari Malaysia kemudian dia punya usaha toko, punya usaha ternak yang kemudian dia punya karyawan, itu kan juga multiplier-nya terhadap tenaga kerja yang lain kan juga ada gitu. Dan banyak para purna TKI yang kemudian punya usaha-usaha seperti kacung motor itu kan konon juga yang rame ya, purna TKI yang kemudian bisa menciptakan lapangan kerja bagi daerah asalnya. Janji. Tapi Bu ya, kalau ini kan lagi musimnya kabur aja dulu. Banyak yang pengen kabur ke luar negeri karena lelah dengan kondisi Indonesia. Pokoknya macam-macam ya Bu ya narasi di media sosial. Tapi artinya ini bukan dimanfaatkan oleh orang-orang Trenggalek. Di Trenggalek saya tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Akhirnya wah mumpung ini nih ke luar negeri. Gak ada Ibu ya? Atau seperti apa? Mungkin ada pengamatan lain dari Ibu Tina? Kalau kabur aja dulu secara tersurat atau tersirat mungkin orang Trenggalek tipenya malu-malu ya. Oh, iya. Jadi enggak sevulgar begitu. Tapi menurut hemat kami ketika anak muda mencari peluang kerja dimanapun itu sah-sah saja ya. Setiap orang punya pilihan. Setiap orang juga punya ekspektasi, punya cita-cita lah. Punya target bagaimana dengan bekal yang saya miliki, dengan peluang yang ada, itu kira-kira bagaimana kalau di Trenggalek, bagaimana kalau di luar Trenggalek, bagaimana bahkan kalau di luar negeri. Saya pikir itu boleh-boleh saja dan saya justru mendorong anak-anak muda Trenggalek untuk tidak hanya berkutat di Trenggalek, untuk mengabdi untuk Trenggalek dan untuk Indonesia itu bisa dilakukan di mana saja. Jadi yang penting integritas itu kan ketika kita berada dimanapun Trenggalek dan Indonesia itu tetap di hati. Kita tetap bisa berkarya atau mempersembahkan sesuatu pembangunan di Trenggalek tidak harus dari Trenggalek. Sehingga sejalan dengan itu hari ini Pak Bupati membentuk Dinas Pemuda dan Olahraga. Juga sebelum itu Pak Bupati sudah membuka jalan bekerja sama dengan Universitas Namhae di Korea. Itu adalah salah satu cara beliau bagaimana mungkin bahasanya juga enggak kabur dulu, tetapi ketika di sana ada peluang yang lebih oke, kenapa tidak gitu ya. Sehingga
dari sudut manapun ketika kita menyelesaikan persoalan kemiskinan, saya pikir itu sah-sah saja dan kalau kita makan gengsi kita harus berada di Trenggalek, harus mengabdi ke Trenggalek, jangan kabur dari Trenggalek dan justru bisa konyol ya. Membatasi potensi Bu ya, bisa Iya, jadi membatasi ya. potensi dan tidak membaca peluang. Gitu. Boleh. Iya. Tapi kan mungkin di luaran sana kalau saya lihat di kolom-kolom komentar ternyata ada anak muda yang tidak memiliki privilege untuk merantau walaupun hanya sekedar domestik Trenggalek Tulungagung karena alasan mungkin salah satunya merawat orang tua sakit atau memang dari faktor ekonomi yang untuk makan saja memang masih belum bisa, apalagi kok harus buat membayar bensin lebih dan lain-lain. Berarti kan di sini masih ada kemungkinan bagaimana pemerataan lapangan pekerjaan di dalam Trenggalek sendiri, Bu. Jadi tetap ada peluang yang dibuka untuk yang di luar negeri, tetapi untuk teman-teman, rekan-rekan yang seperti ini, karena memang ini ada yang curhat lewat DM, dia menyampaikan kalau saya tidak bisa Mbak merantau, jadi mau bagaimanapun selama orang tua saya masih ada ya, saya harus tetap di Trenggalek. Susah mencari pekerjaan di Trenggalek, tapi harus. Jadi kan memang tidak ada privilege Bu untuk ke luar Trenggalek. Nah ini gimana Bu dari Bu Tina melihat? Jadi kalau menyelesaikan persoalan kemiskinan itu kan juga berada pada keluarga-keluarga yang miskin dan rentan ya Mbak. Treatmentnya itu berbeda-beda. Yeah. Ketika mereka memang kondisinya misalnya untuk membuka peluang anak muda belajar ke vokasi di 6H gitu ya, itu memang bukan untuk treatment anak-anak muda dari keluarga miskin banget ya, karena memang itu masih sharing biaya. Oh, half funded ya Bu ya? Ya, kami kalau memang kondisinya miskin seperti itu, treatment untuk pemberdayaannya berbeda. Jadi di dinas sosial, ya antara lain juga pabrik rokok tadi, terus ada pemberdayaan sosial yang di dinas sosial itu sebetulnya ada. Jadi misalnya di 6H ini adalah diperuntukkan untuk mungkin keluarga menengah ke atas dan anak-anak yang memang potensial. MOU dengan 6H itu memang peluang. Waktu itu Pak Bupati bekerja sama dengan Universitas 6H itu dibebaskan biaya pendidikan, dibebaskan biaya asrama, tetapi kan biaya hidup, makan masih harus mencari sendiri. Walaupun itu D2 vokasional, walaupun di sana pada semester kedua sudah bisa mulai part time untuk bekerja. Tetapi sebelum itu perannya mereka harus belajar bahasa dulu. Bahasa Korea pada standar tertentu yang bisa diluluskan sesuai dengan standar masuk ke negara Korea, itu 6 bulan. Kita hanya APBD ini tahun 2026 ini hanya bisa membantu biaya pelatihan bahasanya saja. Jadi keberangkatannya ke sana juga menjadi tanggung jawab keluarga dan anak itu sendiri, selain syarat-syarat akademik pelatihan bahasa tadi dan wawancara, juga psikologi dan sebagainya, yang kemudian mereka ada peluang untuk bisa masuk ke situ. Kalau pertanyaan Mbak Bella, tentu nggak bisa dong diakses oleh semua anak, nggak adil dong, itu nggak juga. Tapi menurut pemerintah adalah masing-masing keluarga itu berdasarkan asesmen atau latar belakang mereka itu treatmentnya berbeda-beda. Jadi adil itu tidak harus yang sama. Yang sama treatmentnya. Gitu. Oke, ini peluang untuk teman-teman pecinta drakor
Oh ya. Pecinta drama Korea ya, yang pengen kuliah di sana, kemudian berkarya, membuka peluang Ya. yang artinya lebih begitu ya Bu ya. Betul. Nah ini pemerintah Kabupaten Trenggalek sudah membuka kesempatannya, tapi ini sebenarnya berlaku untuk usia tertentu atau sebenarnya selama usia produktif boleh mendaftar atau bagaimana Bu? Baik, jadi hari ini masa-masa pendaftaran untuk tahun 2026 Oh ini sudah dibuka? sudah. Aku tak daftar, oh enggak boleh ya, sudah lewat usia kayaknya ya. Ya, okay. Boleh dilihat di linknya di Sprinaker, di IG-nya kami. Jadi saya khawatirnya salah, tapi kurang lebih usianya itu 18 sampai 25, laki-laki maupun perempuan. Boleh sudah menikah juga boleh, asalkan diizinkan oleh keluarga masing-masing. Oke. Kemudian kita membuka 16 apa ya namanya, bukan beasiswa ya, gratis pelatihan bahasa Korea untuk 16 orang dan pelatihan bahasa Jepang untuk 16 orang. Tetapi kalau bahasa Jepang ini langsung menuju pekerjaan. Kalau Korea itu kuliah dulu di D2 Universitas Namhee, yang kemudian tentu di kedua negara ini ada perbedaan dari sisi upah, karena di Korea ini lebih menantang ya, karena upahnya juga lebih besar, juga kemudahan-kemudahan, karena nanti kalau kawan-kawan berkeinginan belajar di Korea dengan D2 di Universitas Namhee, itu pelatihan bahasanya selama 6 bulan di Mojokerto yang sudah bekerja sama dengan kami. LPK-nya kami membantu bantuan natura, misalnya beras, telur dan sebagainya. Tapi selebihnya dari keluarga. Kami kerjasama dengan BPR Jualita bagi mereka yang memang membutuhkan biaya itu, tapi karena BPR kita ini BPR daerah, bank lokal, maka syarat dan ketentuannya tetap berlaku. Artinya jaminan, cicilan dan seterusnya itu. Kembali lagi ke pelatihan bahasa tadi, silahkan kalau ada teman-teman yang ingin bergabung, mendaftar, lulusan SMK, SMA boleh, asalkan penduduk Trenggalek Mbak, karena pendaftarnya kemarin ketika banyak peminatnya itu dari luar Trenggalek. Nah, hari ini masih kami tunggu, kami akan membuka pendaftaran batch kedua, pengumuman yang kedua, untuk kemudian mengikuti seleksi, karena istimewanya konon ya Mbak, konon di Korea ini tidak ada batasan waktu untuk bekerja di sana, tidak seperti di negara lain. Jadi setelah mereka bekerja, tidak dikenal UMK, di sana mau bekerja di pusat kota maupun di pinggiran, itu upahnya sama. Dengan keahlian tertentu ya. Kemudian gajinya 2 kali lipat di Jepang kalau tidak salah, pokoknya lebih banyak lah Korea itu. Kemudian dia bisa tinggal di sana dan bahkan bisa membawa keluarga, misalnya yang sudah beranak atau beristri yang satu kakak itu bisa dibawa ke sana. Atau kalau anak muda dan orang tuanya di sini masih produktif, bisa dibawa ke sana untuk juga bisa bekerja di sana. Jadi sangat menjanjikan gitu kalau Korea, makanya Pak Ipin kemarin meminta untuk ini disosialisasikan, kemudian didorong agar anak-anak muda di sana. Ya kata Mbak Bella tadi, tidak hanya drakor, mari kita buktikan bahwa kita bisa menjadi CEO di sana. Asik. Ada yang mau berencana pindah ke Korea dalam tanda kutip, tapi tetap hati tetap Trenggalek ya Bu ya, tetap cinta sama Trenggalek ya. Karena kalau nanti akhirnya sukses, bisa berkarya, memiliki kehidupan yang lebih baik di Korea, imbasnya juga sebenarnya juga sanak saudara kerabat atau kalau misalnya sudah berkeluarga, keluarga yang ada di rumah, yang ada di Trenggalek,
Jadi ini Pemkab sudah membuka peluang. Tinggal teman-teman gimana harus bertahan, bersabar, belajar bahasa Korea 6 bulan. Dan harus istiqomah. Karena kadang-kadang belajar 6 bulan juga lumayan, Bu. Dan alhamdulillahnya kabar baik itu kemarin di batch pertama yang kita berangkatkan ke Korea 9 orang itu ternyata lulusan terbaik bahasa Koreanya itu berasal dari Trenggalek. Wah. Dengan nilai paripurna. Wah. Oh, Betul, itu yang pendaftaran batch pertama kemarin? Yang itu sekarang rencana udah berangkat. Oh, sekarang udah berangkat. Berada di sana. Oke. Oh, maaf Bu, tadi belum disebutkan. Kalau untuk spesialisasi jurusannya yang sekolah yang di Korea itu di bidang apa, Bu? Kalau di sana sih nanti akan ada bermacam-macam ya di sananya. Tetapi kalau memang punya latar belakang di sini, bekerja di luar negeri itu berbeda dengan di kita ya. Oh, gitu. Mereka tidak mengakui, bukan tidak mengakui ya, keahlian yang kita miliki di sini, kompetensi yang kita miliki di sini atau ijazah di sini itu tanda kutip diabaikan. Oh, jadi mau insinyur lah, mau ini, yang penting ketika kamu mau melamar pekerjaan ini, kamu harus kaya latih dengan standar kompetensi yang seperti ini dan kamu lulus. Kamu terampil untuk bekerja di sini. Gitu. Jadi mau ijazah, kemarin ada yang berangkat dari Jawa Timur ya, bukan dari Trenggalek, itu lulusan ITS. Artinya ijazah ITS-nya juga tidak dilihat, diperbincangkan, tidak dilirik karena memang di sana yang terpenting adalah lulus kursus bahasanya, terus kemudian pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang mereka lamar. Oke. Jadi kalau di Unsah Namhe itu pabrik otomotif, mulai pabrik pesawat dan sebagainya itu. Oke, jadi untuk teman-teman yang merasa salah jurusan di Indonesia, ini masih ada kesempatan. Karena kadang-kadang kan kalau di Indonesia, aduh kerjanya jurusannya apa, tapi kerjanya tidak match, begitu ya Bu ya. Tapi kalau di sini ternyata memang ada sistem bekerja yang berbeda ya. Dan ini juga sudah disampaikan, salah satu privilege yang misalkan teman-teman mau ambil, berarti ini batch kedua pendaftaran yang sedang dibuka, yang nanti berangkatnya di bulan kapan Bu? Tahun 2027. Oh, 2027. Karena di sana juga ada semacam ya Februari begini. Ada semacam tahun ajaran. Dan bahasa Korea itu memang agak susah, tapi saya pikir tidak ada pencapaian yang tanpa perjuangan. Wazik. Apalagi yang suka nonton drakor ya, yang biasanya belajar gitu kan, belajar kosakata gitu kan. Kayaknya cepat belajar gitu kan, apalagi belajarnya sambil nonton film drakor favorit Bu, kayaknya bakalan lebih cepat itu Bu ya. Nah berarti tadi yang di Korea memang masih belajar dulu, sekolah dulu, 2 tahun ya Bu ya, atau berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun dulu, kalau yang di Jepang tadi dia langsung kerja? Kerja tapi memang Jepang itu tidak langsung sekian orang lulus langsung ini ya Mbak, karena di sana juga ada semacam kuota. Kadang mencocokkan link match terhadap passion masing-masing itu. Nah itu dia. Susah juga. Misalnya di sana dibuka untuk caregiver lansia. Itu kadang-kadang adik-adik lulusan nurse yang apa ya, akper ya, yang di stikes ya Bu ya, stikes gitu. Walaupun memang melalui proses pelatihan juga ya, karena memang kita tidak model perawatan yang ada di sini dengan perawatan yang ada di sana kan mungkin sedikit berbeda karena kultur juga. Betul. Yang dipelajari di pelatihan bahasa itu juga tidak pure bahasa, tetapi adab, norma, terus budaya yang memang mereka juga harus adaptasi, dipelajari dan dipraktekkan dalam keseharian mereka belajar bahasa. Jadi saya contohkan, ketika saya berkunjung ke sana, mereka menyapa saya juga sudah dengan
bahasa tubuh. bahasa-bahasa kulturnya orang Korea dan Oh, Jepang gitu ya, oh iya. walaupun saya nggak mudeng juga. Nah, Oke. sehingga walaupun teman-teman di sini sudah memiliki misalnya ijazah akper gitu ya, yang perawat lansia, prinsip-prinsipnya sama, tetapi tetap juga harus memperoleh standar kompetensi di LPK khusus. Yang sudah bekerja sama dengan Betul. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek. Nah, ini saya baru tahu Bu, jadi terima kasih saya akhirnya mendapatkan informasi baru juga dari Bu Tina. Terlepas peluang yang sangat emas, tapi ini Bu, perindustrian kan sektor yang maksud saya kayak luas begitu ya Bu ya. Tapi orang itu mikirnya kalau ada kata industri itu kaitannya sama pabrik. Jadi kayak masyarakat itu kayak Trenggalek itu bikin pabrik baru gitu kan ya. Bangun perguruan tinggi yang banyak biar ekonomi bergeliat. Wah, tapi kalau dari pandangannya Bu Tina membaca statement seperti ini gimana Bu? Industri itu kan ya saya juga sama dengan Mbak Bila dulu, sama dengan teman-teman ya. Kalau bicara industri itu bicara pabrik gitu ya. Gedongan gitu ya. Ya, yang kemudian pekerjanya ribuan. Kalau bicara industri Trenggalek itu industri yang geliatnya cukup banyak adalah di industri kuliner ya. Satu-satunya andalan, dan yang kedua adalah industri pariwisata. Walaupun ya masih begini-begini, tetapi kalau saya sudah bekerja sekian di 35 tahun lebih, itu menurut saya sebetulnya sudah cukup, geliatnya sudah cukup banyak ya daripada kemarin-kemarin. Jadi ketika kemarin kita sedang menggaungkan 5.000 wirausaha perempuan, wirausaha muda, itu sudah cukup memberi warna, walaupun memang kalau bicara target tercapai enggak ya, itu sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Tetapi pemerintah tidak henti-hentinya berusaha bagaimana iklim investasi di Trenggalek itu bisa bertumbuh. Dilihat indikator investasi yang kemarin beberapa hari yang lalu Pak Edi juga udah podcast ya. Pak, oh ya sudah Pak Edi PTSP. sudah. Ya, sebetulnya sudah cukup memberi harapan bahwa pertumbuhan investasi di Trenggalek itu cukup, walaupun memang kalau bicara kasuistik orang per orang memang belum sangat memuaskan ya pembangunan di Trenggalek. Tetapi sebagai orang Trenggalek yang sudah bekerja 30 tahun, menurut saya perkembangannya cukup bagus di era-era belakangan ini. Bicara industri, memang kalau dari TUSI kami itu adalah ketika kemarin pasca COVID itu OSS dipermudah, itu kemudian tumbuhlah industri yang wow gitu ya. Oh, terstimulus masyarakat. Yang mereka kemudian membuat usaha mulai kecil-kecilan sampai menengah, dan bahkan ada yang sudah terus punya daya saing gitu ya. Itu kemudian kita evaluasi, pemerintah pusat evaluasi, industrinya tumbuh, tetapi kemudian stagnan, kemudian harus dievaluasi. Maka diperketatlah dengan OSS ini dengan peraturan yang baru, dengan berbagai persyaratan yang lebih ketat. Bukan berarti ini tidak tumbuh, tetapi kehati-hatian pemerintah supaya karena pemerintah juga sedang ada koperasi KDMP, ada beberapa kebijakan strategis lainnya yang kemudian harus seiring sejalan. Maka beberapa
persyaratan tumbuhnya industri itu semakin diperketat. Tidak dipersulit menurut saya, tapi diperketat sebagai kehati-hatian, bagaimana tata ruangnya, bagaimana perlindungan pekerjanya, dan bagaimana perusahaan itu bertumbuh dan sebagainya itu supaya mereka tidak menjadi persoalan bagi perusahaan itu sendiri dan juga bagi persoalan bagi pemerintah itu sendiri. Sehingga kebijakan ini menjadi kontrol atau evaluasi bagi pemerintah supaya di kemudian hari itu lebih aman dari sisi pelayanan publik. Bu Tina, mohon maaf, tadi kan diperketat bukan dipersulit. Memang aspek diperketatnya tuh contohnya pripun nggih? Hari ini kebetulan kami sedang ada PR untuk industri pengolahan susu dalam menjawab kebutuhan MBG. Di Trenggalek potensi susu sapi ada. Industri susu belum tumbuh karena susu adalah high risk, sehingga MBG juga tidak mau beli ketika BPOM-nya tidak keluar, izin edarnya belum keluar. Untuk memperoleh BPOM itu ada syarat UKL, UPL yang itu tidak murah dan tidak mudah karena berkaitan dengan rencana tata ruang dan sebagainya. Sebuah industri yang ditumbuhkan oleh masyarakat, industri pengolahan susu yang Pak Ladok, yang Bendungan itu sudah diolah, itu juga belum bisa memenuhi syarat. Karena UKL UPL-nya belum bisa terbit. Satu, pemerintah juga harus aman, konsumen susu juga harus aman. UKL UPL juga industri susu walaupun memang high risk ya, tapi sebetulnya kalau dampak terhadap lingkungan juga enggak banget sebetulnya, tetapi karena instrumen di dalam OSS itu mensyaratkan itu ya kita enggak bisa nawar. Oleh karenanya hari ini yang satu-satunya bisa beroperasi masih rumah susu dan itu pun masih berproses. Bismillah, insya Allah bisa tahun ini kita beroperasi itu. Jadi contohnya seperti itu. Bagaimana hati-hatinya pemerintah supaya tidak ada yang salah di pelayanan publik. Dan sekali lagi bukan dipersulit, tapi memang ada syarat yang ketat ya tadi karena memastikan beberapa hal ya Bu ya. Berarti solusi menambah lapangan pekerjaan dengan harus membangun pabrik. Rasanya kalau untuk saat ini gimana Bu? Dari mungkin fiskal atau ketersediaan lahan atau SDM gimana Bu? Ngelihat mukanya kayaknya capek bener gitu ya Bu ya, berat gitu ya Bu ya mikir tenaga kerja. Di beberapa pemerintah daerah ya di kabupaten kota itu ada beberapa pemerintah daerah yang sudah berhasil membuat peraturan daerah tentang kawasan industri. Trenggalek termasuk kabupaten yang belum. Dari belasan kalau tidak salah ya. Kendalanya juga antara lain RT RW ya. Perda RT RW. Saya tidak bisa banyak cerita tentang kawasan industri karena tantangannya cukup berat, di mana cukup menantang gitu ya. Kalau berat sih enggak, karena memang visi misi Pak Bupati adalah menuju industri hijau, di mana Perda RT RW juga belum final, artinya masih belum bisa kita bahas lah gitu ya, karena memang sesuai dengan visi misi beliau yang RPJMD, bagaimana supaya industri hijau, industri kecil itu bisa tumbuh di Trenggalek gitu. Bagaimana kemudian dengan berbagai cara yang dengan APBD yang terbatas, fiskal yang terbatas,
Ya, Efisiensi. efisiensi. Kita tidak menyerah, tetapi kita menaklukkan tantangan-tantangan itu satu persatu dengan membaca peluang-peluang yang ada, gitu sih, Mbak. Siap. Kalau dari sisi industri hari ini kita kami sedang membuka peluang teman-teman di pelaku-pelaku industri. Jadi di Kementerian Perindustrian itu ada peluang namanya restrukturisasi industri. Teman-teman boleh ikuti IG-nya Kementerian Perindustrian, di mana ada stimulus penggantian manufaktur untuk industri dengan syarat-syarat tertentu. Mumpung saya ini podcast, mungkin dilihat oleh kawan-kawan di pelaku industri. Kemudian kalau di Trenggalek, itu yang bisa kita tawarkan kepada teman-teman pelaku industri adalah pendampingan halal, uji nutrisi, kemudian merek, Ya, logo haki, logo merek, terus uji nutrisi, merek, halal, dan standar-standar yang lain, misalnya standar layak hygiene dan sebagainya yang tentu lintas perangkat daerah bisa membantu memfasilitasi itu. Bismillah, ini teman-teman juga sedang merintis klinik UMKM supaya teman-teman pelaku industri itu tidak dipingpong kemana-mana. Triasenya ada di sini, maksudnya UGD-nya ada di sini. Nanti teman-teman yang akan membantu mengelingkan ke OPD yang lain. Walaupun keterbatasan anggaran, kalau memang itu dibutuhkan pemerintah, saya juga akan matur ke Pak Sekda selaku TAPD, kalau memang dibutuhkan untuk fasilitasi layanan di standarisasi industri. Berkaitan dengan industri hijau ya Mbak, betulnya syaratnya memang sangat rumit. Kalau bicara industri hijau ya semampunya pemerintah daerah mungkin. Industri hijau itu ada mekanisme yang sangat rigid dengan hitungan-hitungan yang rumit begitu, tetapi bukan tidak mungkin tidak dimulai ya. Jadi misalnya bagaimana pengelolaan limbahnya, ya setidak-tidaknya kita sudah melakukan edukasi atau menggemakan semangat untuk bagaimana pengelolaan industri itu menuju industri hijau. Siap sih. Dan tentunya semua yang nonton harapannya berjalan yang akibat positifnya dirasakan oleh kesejahteraan masyarakat di Trenggalek. Tapi Bu, tadi saya keinget sesuatu ketika Bu Tina menyampaikan ada fasilitasi juga termasuk salah satunya logo merek Bu ya. Haki. Untuk teman-teman UMKM ataupun pelaku usaha di Trenggalek. Nah, karena Trenggalek ini kan di tahun 2025 sudah lolos untuk PMK 3I sebagai Kabupaten Kreatif, Kementerian Ekonomi Kreatif. Dan di situ ada pelaku ekonomi kreatif yang bentuknya bukan UMKM. Sementara kalau pendaftaran logo merek ini apakah terbatas untuk UMKM? Karena kan ada surat rekomendasi UMKM dari dinas setempat Bu. Nah ini untuk pelaku ekonomi kreatif yang dia punya usaha, katakanlah studio foto atau mungkin aransemen musik. Ini bentuknya apakah juga tergolong UMKM atau untuk kreativitas seperti ini ada sesuatu yang khusus atau bagaimana Bu? Sebentar Mbak, saya jadi ingat. Jadi gini, ketika saya menghadap ke Kementerian Perindustrian, memang di sana banyak dirjen ya. Ada industri budaya kalau tidak salah, sektor budaya, kreatif, apa-apa gitu. Kalau dari sisi dan di sana juga, alhamdulillahnya kita punya Bu Novita Hardini ya, yang secara politis mungkin beliau bisa perjuangkan di Kementerian Perindustrian. Tetapi sekali lagi ketika saya suan ke sana itu, mereka juga mendapatkan efisiensi gitu ya, tidak menjadi program prioritasnya
program strategisnya ya, karena program strategisnya sama-sama kita tahu adalah sekolah rakyat, MBG, terus 3 juta rumah, kemudian satu lagi sekolah rakyat, KDMP. KDMP ya, Koperasi Desa Merah Putih. Artinya Kementerian Perindustrian sepertinya hanya support sistem aja. Begitu juga di kami gitu ya. Di kami juga walaupun kami tidak boleh menyerah, tapi DPA yang ada di kami itu memang masih industri-industri yang mungkin kalau industri-industri kreatif lebih pada dinas pariwisata ya Mbak. Oh, begitu dinas pariwisata. Ya. Baik. Walaupun memang di Kementerian Perindustrian ada dirjen itu. Oh, ada. Ada ketika saya sowan ke sana itu ada. Tapi memang saling beririsan, irisannya sejauh mana itu yang kami tidak terlalu tahu. Mau ke sana dulu kemarin itu ketika saya sowan ke Kementerian Perindustrian itu juga sudah bukan dijawab yo. Sudah dijawab bahwa kami juga terbatas Bu, anggaran kami ini tahun-tahun ini itu harus tirakat sehingga saya juga bukan tidak serius, di APBD kita juga terbatas ya, sementara kami fokus di industri-industri kecil yang memang non industri kreatif. Oke. Sekali lagi bukan karena tidak serius, tapi ada pengampu dinas lain yang barangkali beririsan Bu ya. Betul. Karena di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu ada bidang ekonomi kreatif yang memang concern di situ. Ya mungkin komunikasinya bisa sinergi Bu ya. Bisa kan kalau di sini ada kuota, oh ternyata pendaftarnya sudah mentok, artinya masih ada sisa kuota. Oh mungkin bisa koordinasi dengan bidang ekraf. Ada nggak? Siapa tahu bisa diajukan begitu Bu ya. Jadi ya saling-saling lah. Pokoknya intinya buat Trenggalek makin hore lah intinya Bu ya. Siap. Nggih, terima kasih sebelumnya Bu Tina. Sebenarnya pengen nambah obrolan tapi kalau diteruskan bisa sampai besok Isya kayaknya Bu ya. Bukan hanya besok subuh, besok Isya jadinya ya. Nanti bisa sahurnya di sini, buka puasanya di sini lagi. Terima kasih sudah meluangkan meskipun agak kurang fit, semoga lekas sembuh. Tapi sebelum diakhiri barangkali tahun ini di Snaker Kabupaten Trenggalek ada fokus tertentu, program tertentu yang bisa disampaikan kepada masyarakat, silakan Bu. Teman-teman anak muda Trenggalek, ketika Pak Bupati kemarin memberangkatkan anak-anak ke Namhe, kita halu gitu ya, terharu. Ternyata anak-anak Trenggalek itu luar biasa, maka kami menunggu anak-anak muda Trenggalek untuk bergabung ke Universitas Namhe walaupun kuota kita terbatas. Tetapi Universitas Namhe masih membuka untuk 100 anak. Walaupun kami hanya mampu memberi subsidi belajar bahasa Korea atau pelatihan bahasa Korea itu hanya untuk 16 anak. Orang untuk 16 orang. Tetapi di luar kuota itu dengan biaya sendiri juga boleh. Oh, jadi tidak hanya fokus di yang difasilitasi saja. Jadi misalnya kalau ada anak muda yang Bu, saya biaya sendiri boleh. Biayanya kurang lebih 20 jutaan lah belajar bahasa Koreanya itu sampai ya kalau makan tentu tergantung yang dimakan apa ya. Tapi di sana itu boarding, disiapkan asrama, biayanya 16.800.000 kalau bayar sendiri biaya pelatihan bahasanya. Kemudian keberangkatannya ke Korea itu berangkat sendiri juga, paspor, visa, tes psiko dan sebagainya biaya sendiri. Kemudian seperti saya aturkan di depan, pada semester kedua itu bisa part time, bekerja di restoran, bekerja di ini untuk bisa membiayai hidupnya sendiri. Artinya BPR Jualita juga memberi peluang kepada keluarga yang ingin memberangkatkan putra-putrinya ke sana untuk diberikan kredit dan bisa mencicil ketika mereka juga sudah punya penghasilan gitu. Dengan hitungan-hitungan syarat dan ketentuan berlaku tentu itu sih. Jadi silahkan anak-anak muda untuk ikut kompetisi seleksi di kami dengan fasilitas 16 gratis, bukan tidak gratis ya, dibantu. Ada bantuan.
Tapi yang berbayar juga ada peluang itu. Mm-mm. Peluang yang berbayar itu fasilitasnya adalah biaya sekolah di Namhe-nya gratis, asramanya gratis. Oh, Itu fasilitasnya. jadi masih ada sedikit bantuan untuk Dari asrama Universitas Namhe. dari sananya. Iya. Oh, baik. Karena itu memang sudah MOU dengan Kabupaten Trenggalek sehingga ada fasilitas-fasilitas meskipun self-funded begitu ya, Bu Iya. ya. Ya, tapi itu semua biaya bisa tambah bengkak kalau kalian sering nonton konser di sana. Kalian lifestyle-nya lumayan, makannya suka di yang street food apa. Jadi hedonnya banyak, jadi akhirnya biayanya Iya. bisa lebih tambah gitu, Bu ya. Kebutuhan satu kali makan itu di sana sehari 2 kali makan itu 120.000 karena di sana lazimnya itu makannya 2 kali. Semacam kantin sekolah, kantin kampus gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka bekerja part time itu gajinya sejamnya 200 apa berapa? Oh, menghitungnya dari per jamnya. Per jamnya. Oh, oke. Tapi tentu jangan bermimpi tiba-tiba jadi CEO ya, harus berjuang dulu. Tidak ada yang mudah sekalipun apalagi di negeri orang. CEO yang menyamar, tapi ya semoga lahirlah CEO Betul. yang nanti akan menggetok tularkan ilmunya, networkingnya, karyanya di Trenggalek. Terima kasih Bu Tina sekali lagi, sehat selalu, lancar di segala aktivitasnya. Dan terima kasih teman-teman, mohon maaf kalau memang topiknya berat dalam tanda kutip, tapi berat bukan karena ingin menambah pusing, tapi biar tahu, biar semakin mendalami, oh ternyata di Trenggalek Tercinta ini ada program seperti ini, ternyata ada sesuatu yang saya cuman lihat sekilas di medsos, oh ternyata detailnya seperti ini. Jadi ngajak teman-teman untuk semakin kenal dengan program-program pembangunan dan kesejahteraan apa aja yang ada di Kabupaten Trenggalek. Nanti kita ketemu lagi dengan narasumber berbeda, topik berbeda, aspirasi yang berbeda. Terima kasih juga yang sudah ngirim lewat DM Instagram ataupun TikTok. Semaksimal mungkin berusaha disampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, tapi kalaupun belum semuanya, ya semoga di lain episode, karena ini bukan episode terakhir ya Bu ya. Jadi nanti insya Allah sama Bu Tina akan ada lagi. Terima kasih untuk semuanya, kita jumpa di episode berikutnya. See ya.